Nah, jaringan penyusun tumbuhan itu ada 5 macam. Yang pertama ada jaringan meristem. Jaringan meristem itu jaringan yang sel-selnya masih mampu membelah diri secara terus-menerus. Yang kedua, jaringan epidermis. Jaringan epidermis itu biasanya rapat, tidak ada ruang antar sel, berfungsi untuk perlindungan. Yang ketiga yaitu jaringan parenkim, biasanya berukuran besar, terdapat ruang antar sel sehingga susunannya kurang rapat. Yang keempat, ada jaringan penyokong yang terdiri atas kolenkim dan sklerenkim. Biasanya kolenkim ditemukan pada organ-organ muda, sedangkan sklerenkim itu ditemukan pada organ-organ tumbuhan yang sudah tua. Yang kelima ada jaringan pengangkut, ada silem dan floem. Silem mengangkut air, floem mengangkut hasil fotosintesis. Organ penyusun tumbuhan itu ada akar, batang, daun, bunga, dan buah. Yang pertama adalah akar. Akar biasanya pada tumbuhan berfungsi untuk menyerap air dan unsur hara dari dalam tanah. Jenis perakaran ada akar tunggang dan ada akar serabut. Akar tunggang ditemukan pada tumbuhan dikotil, akar serabut ditemukan pada tumbuhan monokotil. Selain itu, fungsi dari akar juga bisa untuk penyimpanan cadangan makanan seperti pada wortel. Seperti itu. Nah, ini adalah gambar jaringan penyusun akar. Yang di atas adalah jaringan pada akar dikotil, yang di bawah jaringan pada akar monokotil. Semua terlihat sama kecuali berkas pembuluhnya, yaitu silem dan floem. Kalau pada akar dikotil, silem dan floemnya tersusun secara radial, menyilang gitu silemnya. Nah, kalau pada monokotil, silem dan floemnya ganti-gantian, silem, floem, silem, floem, silem, floem, tersusunnya melingkar gitu. Bagian-bagiannya ada epidermis, ada paling atas itu epidermis kan dia sebagai pelindung, ada korteks, korteks itu sebenarnya jaringan parenkim, endodermis, terus ada floem dan silem yaitu sebagai berkas pengangkut. Terus ada pericycle. Pericycle itu tepat di bawah endodermis. Kalau pada akar monokotil juga ditemukan empulur di bagian paling tengah tumbuhan. Organ tumbuhan yang kedua adalah batang. Batang fungsinya untuk memperkokoh tumbuhan. Nah, ini adalah jaringan penyusun batang. Bisa dilihat perbedaan antara batang dikotil dan monokotil. Pada batang dikotil ditemukan kambium di antara silem dan floemnya, sedangkan di batang monokotil tidak terdapat kambium di silem dan floemnya. Juga bisa dilihat di batang dikotil silem dan floemnya tersusun secara melingkar, kalau pada batang monokotil tersusun secara tersebar silem floemnya, nggak beraturan. Nah, kambium pada tumbuhan dikotil berfungsi untuk pertumbuhan sekunder, yaitu pertumbuhan batang ke arah luar. Organ tumbuhan yang ketiga yaitu daun. Daun berfungsi untuk tempat fotosintesis. Nah, daun dilihat dari jenisnya, dari ibu tulang daunnya ada yang melengkung, menjari, sejajar, dan menyirip. Nah, ini adalah jaringan penyusun daun. Dilihat dari yang paling atas, ada epidermis atas, dia berfungsi untuk melindungi jaringan yang ada di bawahnya. Jaringan yang di bawahnya ada mesofil palisade atau jaringan palisade atau jaringan tiang. Ada juga jaringan spons atau jaringan bunga karang. Di palisade lah terdapat banyak sekali klorofil, sehingga di palisade inilah tempat terjadinya fotosintesis. Lalu setelah itu ada silem dan floem. Di bawahnya ada epidermis dan ada stomata. Stomata ini tempat keluar masuknya oksigen dan karbon dioksida di daun. Organ tumbuhan yang keempat yaitu bunga. Bunga dibagi ada bunga lengkap dan bunga tidak lengkap. Bunga lengkap biasanya dia memiliki bagian yang steril dan bagian yang fertil. Bagian yang fertil itu organ reproduksinya, ada putik dan benang sari. Kalau bunga tidak lengkap dia tidak punya tuh salah satunya. Kalau fertil aja, steril aja. Nah, ada teknologi yang terinspirasi dari struktur-struktur jaringan pada tumbuhan tuh. Ada pemasangan batu bata, cakar ayam, panel surya, dan lain-lain. Bisa kalian baca sendiri.
Nah, itulah teknologi yang terinspirasi dari jaringan yang ada di tumbuhan. Bagaimana menurut kalian? Kalian ada terinspirasi nggak dari jaringan-jaringan tumbuhan itu mau buat apa? Sekian pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.